Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Sebuah armada gerobak dengan cepat melewati dataran hitam ini, mengangkat gumpalan debu kuning samar sebelum akhirnya menghilang di ujung pandangan seseorang. Xiao Yan duduk bersila di dalam kereta kuda yang agak bergelombang. Orang di depannya adalah orang yang mengganti konvoi pedagang bernama Duoma. Kelompok pedagang ini memang tidak terlalu kuat, seperti yang dia sebutkan. Di antara mereka, orang terkuat tampaknya memiliki kekuatan bintang 5 dosi. Tentu saja, sebagai pemimpin penjaga yang disewa oleh Duoma, orang itu secara alami merasa tidak senang pada Xiao Yan yang tiba-tiba bergabung dengan mereka. Namun, setelah Xiao Yan tidak sengaja menjatuhkannya dari kereta kuda dengan telapak tangan saat mereka bergegas melalui perjalanan, dia menjadi jauh lebih jujur. Juga karena telapak tangan inilah kehangatan Duoma terhadap Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan mengakibatkan dia bahkan langsung mengundang Xiao Yan untuk duduk di gerbongnya untuk menerimanya dengan benar. Lagi pula, Duoma saat ini telah mengeluarkan peta, yang agak tua dan menguning, dari saku dadanya. Dia meletakkannya di atas meja di depannya dan perlahan-lahan menariknya terbuka. Jarinya menunjuk ke titik merah dan dia tersenyum sambil berkata, "Ini adalah tujuan kita, kota tanda hitam. Menurut kecepatan kami seharusnya sudah bisa tiba besok siang." Petik 2. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke peta yang menguning. Tatapannya berhenti pada titik untuk Black Mark City, sejenak sebelum perlahan bergerak di sepanjang rute ke atas dan akhirnya melihat bintang berwarna biru tepat di tengah. Itu seharusnya Akademi Jianan, kan? Tatapan Xiao Yan menatap bintang berwarna biru itu. Wajahnya tidak berubah sedikitpun saat dia bertanya sembarangan. Ah, itu adalah Akademi Jianan yang terkenal di seluruh benua Doki. Putriku ada di dalamnya. Duoma mengangguk. Ketika dia menyebut putrinya, wajahnya membengkak karena bangga. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menanamkan rute itu dengan kuat ke dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya sekali melawan menyapu ke arah wilayah berwarna hitam yang mengelilingi bagian luar Akademi Jianan. Wilayah berwarna hitam itu terbagi menjadi beberapa area, yang semuanya berbeda ukuran. Wilayah sudut hitam, saat ini pada dasarnya telah sepenuhnya dibagi oleh beberapa faksi besar. Meskipun mereka masih berulang kali bertarung dan membunuh satu sama lain untuk memperebutkan wilayah, seharusnya tidak ada perubahan besar dalam waktu singkat. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, Duoma, yang merupakan seorang pedagang, secara alami dapat memahami beberapa ketidakpastian Xiao Yan. Meskipun dia bisa menebak bahwa Xiao Yan seharusnya menjadi orang baru yang baru saja tiba di wilayah sudut hitam, untuk pertama kalinya, dia yang cerdik tidak menyebutkan sedikit pun tentang ini. Sebaliknya, dia tersenyum menjelaskan situasinya. Kota tanda hitam, yang sedang kita tuju, dikendalikan oleh 8 gerbang. 8 gerbang adalah faksi lama dalam wilayah sudut hitam, dan kekuatannya sangat hebat. Dikatakan bahwa kekuatan pemimpin mereka, Yuan Yi, dapat ditempatkan dalam 10 besar peringkat hitam di wilayah sudut hitam. Pameran lelang hebat di kota tanda hitam juga diadakan oleh 8 gerbang mereka kali ini. Jari Duoma menunjuk ke lingkaran kecil yang mengelilingi Black Mark City yang terukir saat dia tersenyum lagi saat berbicara. Peringkat hitam. Istilah asing itu menyebabkan Xiao Yan bingung saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Peringkat hitam ini tidak jauh berbeda dari peringkat orang-orang kuat di beberapa negara. Hanya saja persaingan untuk Black Ranking di sini jauh melebihi kompetisi kerajaan lain. Ini karena, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, 3 posisi terakhir di peringkat hitam langsung diambil alih. Dikatakan bahwa 3 orang yang menggantikan mereka semua adalah orang-orang kuat di kelas doang. Duoma menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, wajah Xiao Yan tampak tergerak saat mendengar ini. Perlu diketahui bahwa 10 kuat kekaisaran Jiama akan memiliki setidaknya 1 dekade sebelum ada rotasi atau perubahan.
Namun, di tempat ini, bahkan Do Wang yang kuat tersingkir secepat ini. Sulit membayangkan betapa brutalnya persaingan itu. Siapakah mereka yang berada di peringkat di antara sedikit peringkat hitam? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Suaranya agak penasaran. Tidak banyak orang yang melihat dua orang yang menduduki peringkat pertama dan kedua karena mereka sangat misterius. Oleh karena itu, saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang mereka. Namun, orang yang berada di peringkat ketiga adalah orang yang sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatannya sudah berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dia sangat mahir dalam keterampilan penyulingan obat dan bisa disebut yang terbaik di wilayah sudut hitam dalam hal penyulingan obat. Oleh karena itu, banyak orang memanggilnya sebagai Kaisar Pengobatan. Duoma menyuarakan pikirannya. TL, obat dalam pinyin adalah Yao. Kaisar Pengobatan. Nama seperti itu cukup berbobot. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, siapa nama aslinya? Biarkan aku berpikir. Saya pikir dia dipanggil Han Feng. Duoma mengusap kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Duofa, jari Xiao Yan yang tersembunyi di lengan bajunya tiba-tiba bergetar hebat. Beberapa nyala api putih yang tebal tanpa sengaja meletus dari cincin berwarna hitam di jarinya. Akhirnya, jarinya mendarat di papan gerbong dan suhu tinggi langsung membakar lubang kecil melaluinya. Perubahan cincin yang tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Namun, beruntung dengan sampul lengan baju, Duoma di depannya tidak menemukan perubahan yang tidak terduga ini. Guru, apa yang terjadi padamu? Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin hitam itu saat dia dengan lembut bertanya di dalam hatinya. Perubahan di dalam ring tadi jelas karena ledakan emosi Yao Lao yang tiba-tiba di dalamnya. Xiao Yan tidak menerima jawaban atas pertanyaannya. Yao Lao saat ini tampaknya benar-benar diam. Ketika dia merasakan keheningan total Yao Lao, Xiao Yan juga dengan bijak tidak terus bertanya. Namun, dia dengan tegas mengingat nama Han Feng di dalam hatinya. Orang ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat besar dengan Yao Lao di masa lalu. Tuan Yao Yan, Anda baik-baik saja. Melihat ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah, Duoma di hadapannya tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan agak ragu. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada gangguan di luar kereta kuda. Banyak seruan dikirim ke kereta kuda. Semuanya perhatikan, badai hitam akan segera datang. Cepat dan bersiap untuk menghentikan gerbong. Jangan mengembara agar Anda tidak tersesat. Petik 2. Badai hitam, kami benar-benar tidak beruntung bisa bertemu lagi. Mendengar seruan dari luar, ekspresi Duoma berubah sedikit. Namun, dia tidak menunjukkan kepanikan yang ekstrim. Dia menghadap Xiao Yan dan berkata, Tuan Yao Yan, ayo turun dari kereta dulu. Selama kita mengambil langkah yang diperlukan untuk perlindungan, badai hitam ini, yang tidak dianggap terlalu besar, sepertinya tidak akan menyebabkan terlalu banyak bahaya. Petik 2. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, menarik tirai gerbong dan melompat ke bawah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat hanya untuk menemukan bahwa langit yang cerah 10 menit yang lalu sekarang anehnya tertutup oleh kabut hitam. Pandangannya tertuju ke depan tapi pandangannya terhalang dengan serius. Baru kemudian dia menyadari mengapa Duoma akan mengatakan bahwa jika seseorang bertemu dengan badai hitam, itu tidak berguna, bahkan jika seseorang memiliki peta. Tuan Yao Yan, Anda tidak perlu khawatir. Saya telah merasakan angin dan badai tidak terlalu kuat. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan besar dalam situasi yang tidak menguntungkan. Duoma berdiri di samping Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, meskipun badai hitam adalah fenomena cuaca di Great Plains of the Black Region, yang menyebabkan orang merasa putus asa, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bandit gelap yang brutal itu. Paling tidak, jika keberuntungan seseorang sedikit baik saat bertemu badai hitam, seseorang masih bisa mempertahankan nyawanya. Namun,
Jika seseorang bertemu dengan pasukan besar bandit yang berjumlah puluhan ribu, sepertinya seseorang hanya bisa menyerah dan berdoa agar kematian mereka cepat. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa langit yang awalnya kehitaman itu langsung menjadi gelap gulita tanpa peringatan sebelumnya. Tidak lama kemudian, angin kencang tiba-tiba datang menyapu. Seketika, beberapa orang dengan tubuh yang lebih lemah tertiup angin liar hingga tubuh mereka mulai bergoyang. Itu membuat mereka takut sampai mereka buru-buru mengambil beberapa benda di samping mereka. Angin berwarna hitam datang menyapu dari langit yang merupakan masa gelap. Itu seperti iblis yang sepertinya membuka mulut besarnya, siap menelan apapun yang ditemuinya. Konvoi yang terhubung satu sama lain diatur sedemikian rupa sehingga membentuk lingkaran, di mana kepala dan ekor saling berhubungan, semua orang bersembunyi di dalam lingkaran. Senjata di tangan mereka dengan kuat dimasukkan ke dalam tanah, dengan kuat mengikat tubuh mereka seperti paku. Kegelapan, di mana tidak ada yang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya, menyelimuti semua orang. Di tengah angin kencang, tidak ada yang bisa merasakan apakah ada orang yang hadir di samping mereka. Xiaoyan setengah berlutut di tanah. Dia dengan kasar memasukkan penguasa Suan beratnya ke tanah dan menyembunyikan tubuhnya di belakang tubuh penguasa besar itu. Dia mendengar suara berderak saat angin bertiup ke tubuh penguasa. Ekspresinya juga sedikit berubah. Tidak terduga bahwa yang disebut badai hitam sebenarnya kuat sejauh ini. Terlebih lagi, ini adalah badai skala kecil yang disebutkan Duoma. Jika mereka bertemu sesuatu yang sedikit lebih besar, bukankah itu secara langsung menyapu seluruh orang? Kegelapan dan angin liar berlangsung lama tanpa disadari. Selama waktu ini, Xiaoyan, yang berada di dalam kegelapan, tiba-tiba sedikit mengerutkan alisnya. Dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke suatu tempat ke arah tertentu yang tidak dia sadari. Di tempat itu, sepertinya ada cahaya merah aneh yang berkedip. Selain itu, ada suara samar dan kabur yang dikirim dari tempat itu. Xiaoyan mengedipkan matanya dan merasakan angin liar di sekitarnya yang tampaknya menunjukkan tren melemah. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba setengah menekuk tubuhnya dan diam-diam bergerak menuju cahaya merah yang kabur. Pergerakan itu tampaknya telah bertahan selama beberapa menit dalam kegelapan sebelum cahaya merah aneh akhirnya muncul di pandangan Xiaoyan. Dia meminjam cahaya merah yang sedikit lemah itu dan agak tertegun menyadari bahwa tubuh yang melepaskan cahaya berwarna merah itu tampak seperti bentuk manusia yang kabur. Bukankah penampilan melayang itu sepertinya mirip dengan saat Yao Lao muncul? Orang ini sebenarnya memiliki tubuh roh. Hanya saja dia terlihat sangat lemah. Kelas Dowling. Tidak, sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Anak kecil, jangan bergerak. Tiba-tiba, Yao Lao yang terjebak dalam kesunyian sepertinya menemukan sesuatu dan buru-buru berteriak. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Tubuhnya tergeletak di tanah dengan retakan, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkan nafas. Siapa sebenarnya kalian semua? Kenapa kamu mengejarku? Sepertinya aku tidak menaruh dendam pada kalian. Tubuh spiritual berwarna merah bergoyang dan bergerak dalam angin liar. Saat ini dia sekarang menghadapi kegelapan badai. Wajahnya agak terdistorsi dan ketakutan. Jie, haha. Tawa yang membuat orang merinding tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Dengan segera, rantai berwarna hitam tiba-tiba keluar dari dalam kegelapan. Itu seperti ular hitam dan sangat lincah saat melilit tubuh roh berwarna merah. Jie, rantai energi itu, yang tampaknya diaglomerasi dari energi yang sangat aneh, baru saja menyentuh tubuh roh berwarna merah ketika gelombang asap putih mulai merembes keluar dari tubuh roh tersebut. Teriakan yang tajam dan menyedihkan segera terdengar. Namun, terlepas dari bagaimana tubuh roh berjuang, dia bahkan memanggil semacam api berwarna merah pada akhirnya, dia masih tidak memiliki solusi untuk menangani rantai berwarna hitam itu. Pada akhirnya,
dia hanya bisa melihat jiwanya sendiri menjadi semakin lemah dengan matanya sendiri sebelum akhirnya terbungkus oleh cahaya hitam yang dimuntahkan dari rantainya. Jie, tidak peduli seberapa hebat atau kuatnya dirimu ketika kamu masih hidup, selama kamu telah menjadi tubuh roh, kamu adalah target berburu untuk Hall of Souls kami. Tawa yang mengerikan itu berangsur-angsur menjadi jauh di kegelapan sampai benar-benar menghilang. Di rumput dalam kegelapan, Xiaoyan hampir sepenuhnya melindungi napasnya. Keringat dingin membasahi bajunya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao dalam badai hitam ini. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa shock adalah bahwa orang misterius sebelumnya bahkan tidak perlu mengungkapkan tubuhnya ketika dia menangkap tubuh roh kelas Dowling dengan yang terakhir tidak dapat melakukan perlawanan. Apakah kekuatan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Xiaoyan berbaring di rumput saat angin liar menjerit di sekelilingnya. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun, takut hal misterius yang tersembunyi di dalam kegelapan belum pergi, dan malah tiba-tiba menjadi ganas dan membunuh orang. Tidak ada konsep waktu dalam kegelapan. Tepat ketika benang ketidaksabaran muncul di dalam hati Xiaoyan, gumpalan sinar matahari tiba-tiba bersinar ke dalam kegelapan. Pemandangan itu seperti telur tanpa celah sedikit pun yang terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengusir kegelapan di dalamnya. Mengikuti kemunculan benang pertama sinar matahari, banyak sinar matahari mulai mengalir masuk. Angin liar yang menderu itu juga perlahan melemah hingga akhirnya menghilang. Xiaoyan menatap langit, yang menjadi sedikit lebih cerah, sebelum menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memanjat dan melihat sekelilingnya. Dia segera melihat kelompok pedagang, yang sudah mulai mengatur semuanya, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Segera, dia buru-buru membuka langkahnya dan bergegas. Ketika Xiaoyan hendak mendekati kelompok pedagang, dia bisa melihat wajah Duoma yang ceria. "Tuan Yaoyan, Anda baik-baik saja. Saya sangat cemas ketika saya tidak dapat menemukan Anda lebih awal." Duoma mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata sambil mendesah lega. "Saya baik-baik saja. Tadi, saya sedikit ceroboh dan terlempar agak jauh." Melihat kegembiraan di wajah Duoma, Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun alasan lemak ini begitu cemas adalah karena kekuatannya, dia dianggap agak lebih normal dibandingkan dengan beberapa orang di wilayah sudut hitam. "Anda terpesona. Kalau begitu Pak Yaoyan sangat beruntung. Jika itu adalah seseorang yang tidak beruntung, dia pasti akan tersesat di dataran besar ini." Duoma gembira dan berbicara sambil menyeringai ketika dia mendengar ini. "Tuan Yaoyan, silakan naik kereta dulu. Saya perlu mengatur barang di sini yang telah dikeluarkan oleh angin sebelum kita dapat melanjutkan perjalanan." Petik 2. Xiaoyan mengangguk. Dia menatap kelompok tentara bayaran, yang sudah mulai berkemas, dan tidak mengatakan apapun. Dia sekali lagi naik ke kereta kuda dan duduk bersila. Namun, hatinya menghela nafas panjang. Kejutan masih tersisa di matanya yang menunduk. Dia bergumam di dalam hatinya, apakah itu kekuatan dari Hall of Souls? Mereka memang menakutkan. Petik 2. Tapi itu tidak sepenuhnya seperti yang kau lihat. Saya sudah memberitahu Anda terakhir kali bahwa Hall of Souls memiliki teknik yang secara khusus digunakan untuk menangani tubuh spiritual. Selain itu, tubuh spiritual tidak dapat menggunakan doki. Beberapa dari roh-roh yang memiliki api unik dan telah memurnikannya menjadi api kehidupan sedikit lebih baik. Saat itu, ketika saya bertemu dengan orang-orang dari Hall of Souls, saya mengandalkan Bone Chilling Flame untuk berhasil melarikan diri. Kalau tidak, akhir cerita saya mungkin sangat mirip dengan orang yang kebetulan Anda temui. Suara Yao Lao perlahan terdengar. "Saya pikir teknik menyerang yang digunakan tampaknya terlepas dari batas teknik Do dan Doki." Xiaoyan berkata agak ragu-ragu ketika dia mengingat rantai berwarna hitam yang aneh itu.
Ini karena dia tahu bahwa sementara tubuh spiritual mungkin tidak dapat menggunakan doki, kerusakan yang disebabkan oleh doki juga melemah. Namun, ketika rantai itu membungkus tubuh spiritual berwarna merah itu seperti api yang bertemu dengan sepotong es. Reaksinya begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Saat aku berhubungan dengan mereka saat itu, aku juga punya perasaan seperti ini. Namun, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengamatinya lebih detail. Sekarang aku memikirkannya, metode menyerang mereka benar-benar berbeda dari orang biasa. Saya khawatir ini juga pada akhirnya mengapa tubuh spiritual seperti bayi di tangan mereka, tanpa banyak kemampuan untuk melawan. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Namun, Anda juga tidak perlu khawatir tentang ini sekarang. Selama saya tampil sesedikit mungkin, mereka seharusnya tidak dapat menemukan posisi kami dalam waktu sesingkat itu. Apa yang saat ini perlu Anda lakukan adalah mencoba meningkatkan kekuatan Anda sebelum mereka menemukan kami. Jika tidak, orang yang sebelumnya akan menjadi pendahulu yang nasibnya akan kita bagi. Kata Yao Lao dengan muram. Setelah pertemuan ini dalam badai hitam, urgensi yang dirasakan Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, melihat metode penyerangan yang aneh dari orang itu juga membuatnya sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, hal-hal yang tidak dia ketahui adalah yang paling menakutkan. Namun, kita mungkin bisa singgah di Black Mark City untuk 1 hari. Pameran lelang di sana harus memiliki barang-barang yang Anda butuhkan. Selain itu, pameran lelang di Black Corner Legend bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di Kekaisaran Jiama. Melihat-lihat akan menjadi pembuka mata. Namun, apakah Anda memiliki cukup uang? Di wilayah sudut hitam, seseorang akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun jika mereka tidak punya uang. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Sepertinya saya masih memiliki lebih dari 100.000 koin emas. Ini adalah keuntungan dari penjualan obat penyembuh di kota Wutan saat itu. Xiao Yan bingung saat mendengar ini sebelum menjawab. Lebih dari 100.000. Yao Lao agak tidak bisa berkata-kata saat dia berkata tanpa daya, itu cukup untuk membuatmu terus hidup di wilayah Black Corner. Namun, Anda bisa melupakan tentang pergi ke pelelangan untuk apapun jika Anda berpikir untuk melakukannya. Petik 2. Xiao Yan mengusap kepalanya dengan rasa malu sambil tertawa getir. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa pergi dan membeli beberapa bahan obat untuk memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saya belum pernah mendengar seorang alkemis kekurangan uang untuk dibelanjakan. Petik 2. Kita juga bisa melelang beberapa Amethyst Lion Bird Essence, atau mungkin Fire Lotus Seeds. Jika benda-benda ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, mereka juga bisa menimbulkan sensasi yang cukup. Ketika saatnya tiba, saya khawatir akan ada banyak orang kuat yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api untuk bertarung demi mereka. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Itu tidak mungkin. Amethyst Lion Bird Essence adalah makanan yang paling disukai Heaven Swallowing Python. Jika saya tidak memilikinya, benda kecil itu pasti tidak akan mendengarkan saya. Apa yang akan terjadi denganku? Ada juga hanya 11 biji teratai api. Selain itu, saya telah mengkonsumsi salah satunya selama periode waktu ini. Bahkan saya sendiri membenci kenyataan bahwa jumlah mereka tidak cukup, apalagi mengeluarkannya untuk dijual. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam. Saya pikir saya akan memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saat ini, bagaimanapun juga, saya juga seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4. Saya pikir bahkan di wilayah sudut hitam ini, alkemis tingkat 4 tidak akan seperti kubis, di mana seseorang dapat mengambil bungkusan sekaligus. Xiao Yan meringkuk bibirnya dan berkata, kubis, untuk berpikir bahwa Anda bahkan bisa memikirkan itu. Dengan statusmu sebagai alkemis tingkat 4, kamu akan diperlakukan sebagai VIP jika kamu bergabung secara acak dengan faksi manapun. Selain itu,
perawatan Anda pasti tidak akan lebih buruk daripada perawatan Do Wang. Yao Lao diejek. Hihi, itu lebih baik. Xiao Yan mencibir. Ketika dia mendengar suara langkah kaki muncul di luar pintu kereta, dia berhenti berbicara dengan Yao Lao dan menutup matanya dan menundukkan kepalanya, seperti biksu tua yang bermeditasi. Sejak mereka mengalami badai hitam itu, konvoi Duoma ini tidak mengalami masalah lagi. Sekitar tengah hari di hari kedua, beberapa warna hijau subur akhirnya mulai tampak di tepi dataran berwarna hitam yang monoton. Ketika mereka melihat warna hijau tersebar, para penjaga yang berpengalaman tidak bisa menahan nafas lega. Selama mereka keluar dari dataran tinggi, mereka akan jauh lebih aman. Bagaimanapun, kota-kota itu didominasi oleh faksi-faksi yang berbeda dan kuat. Selama mereka menyerahkan kekayaan yang cukup kepada faksi-faksi ini, mereka setidaknya tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di mana barang-barang mereka dicuri dan seluruh kelompok mereka dibunuh. Faksi ini tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. TL mengambil banyak keuntungan dalam satu waktu, bukannya lambat mendapatkannya. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Jika tidak, wilayah sudut hitam tidak akan sesuai dengan reputasinya sebagai wilayah paling kacau di benua Doki. Xiao Yan menarik tirai kereta kuda dari dalam dan menatap kelompok pedagang yang perlahan keluar dari dataran berwarna hitam. Dia juga menghela nafas lega. Untungnya kita tidak bertemu dengan bandit gelap yang brutal kali ini. Saya telah berhasil mengawetkan barang-barang saya dan tidak ada yang terluka atau terbunuh. Saya benar-benar dapat menghemat banyak uang kompensasi perjalanan ini. Senyuman, seolah dia telah melepaskan beban berat, muncul di wajah montok Duoma. Mengangkut barang di Great Plains of the Dark Region tidak berbeda dengan menggantung kepala di ikat pinggang. Jika seseorang tidak beruntung, pada akhirnya dia akan kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, tidak mudah untuk mendapatkan uang di wilayah sudut hitam ini. Benar, Tuan Yao Yan, ini adalah hadiahmu. Meskipun itu tidak sesuai dengan nilai Anda sebagai dadoshi, Duoma mengeluarkan sekantong koin emas dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sambil berkata dengan senyum pahit. Tanpa Mr. Duoma memimpin jalan, saya khawatir bahkan jika saya berjalan selama 10 hari lagi, akan sulit bagi saya untuk menemukan jalan keluar dari dataran besar daerah kegelapan. Uang ini sudah lebih dari cukup. Xiao Yan tidak dengan sombong menolak hadiah pihak lain. Dia menerima koin emas dan menimbangnya di tangannya. Dari beratnya, tampaknya sekitar 5.000 koin emas atau lebih. Tuan Yao Yan, terima kasih banyak. Duoma mengangguk berterima kasih. Dia segera menyerahkan peta detail dari saku dadanya. Dengan suara lembut, dia berkata, saya pikir untuk orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam, ini adalah hadiah yang paling berharga. Mata Xiao Yan menyipit dan perlahan mengangguk, tapi dia tidak menolaknya. Tuan Yao Yan, saya melihat bahwa Anda masih sangat muda dan kekuatan Anda sudah sekuat ini. Saya pikir bakat pelatihan Anda tidak buruk. Namun, Anda harus selalu berhati-hati saat berjalan di Black Corner Region. Akan lebih baik jika Anda tidak mengizinkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Jika tidak, Anda akan menarik banyak masalah yang tidak perlu. Duoma tertawa pelan. Aku akan memperhatikan peringatanmu. Setelah konvoi keluar dari Great Plains of the Dark Region, mereka secara bertahap mengurangi kecepatan mereka. Mereka bergegas melewati jalan pegunungan selama 2 jam lagi sebelum akhirnya melewati gunung di sore hari. Di kaki gunung, garis samar kota besar, yang dibentuk oleh tumpukan batu hitam besar, sebagian muncul. Di 4 gerbang kota, samar-samar orang bisa melihat titik-titik hitam kecil yang seperti semut berkumpul dan mengerumuni pintu masuk kota yang besar dan gelap. Tuan Yao Yan, ini adalah kota tanda hitam. Karena pameran lelang yang akan diadakan dalam 2 hari ini, banyak faksi dan orang-orang kuat dari sekitar akan bergegas.
Akan selalu ada objek unik yang menjadi daya tarik di setiap lelang pameran tahun ini. Dikabarkan bahwa objek yang mendominasi pameran lelang tahun lalu adalah gulungan yang berisi teknik Do kelas D. Saat itu, berbagai faksi dari seluruh penjuru hampir memulai pertarungan di pameran lelang ini untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kekuatan besar yang mendukung penyelenggara, kemungkinan besar akan langsung berubah menjadi komedi. Duoma berdiri di atas kereta kuda dan memandangi kota di kaki gunung sambil tersenyum pada Xiao Yan di samping. Di kelas teknik Do, sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat mendengar ini. Tempat itu memang tempat barang curian dan harta karun unik mengalir melalui wilayah tanpa hukum ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat teknik Do dari kelas ini di dalam kekaisaran Jiama. Ayo pergi. Duoma melambaikan tangannya dan iring-iringan itu mulai melesat ke bawah. Sepanjang perjalanan, mereka membawa gumpalan debu kuning saat mereka berlari menuju kota besar di kaki gunung. Semoga tidak mengecewakan saya. Xiaoyan menyaksikan kota yang secara bertahap diperbesar di pandangannya saat dia dengan lembut bergumam. Hatinya penasaran dan menyimpan beberapa harapan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.